Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada yang kami hormati Ustadz Jemi Gumilar selaku founder metode tilawah evaluasi sederhana yang sangat-sangat menginspirasi kita, kepada mungkin Bapak Ibu dosen karyawan Setia Hampara yang sudah hadir atau yang berkenan hadir di majelis ini, para santri Mahat Hampara, baik ikhwan maupun akhwat dimanapun antum berada, yang hadir di majelis Zoom, yang sudah hadir di majelis Zoom. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menciptakan manusia, alam dan kehidupan, serta membekalinya dengan seperangkat aturan yang termaktub di dalam Al-Quran maupun yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Kemudian teriring dengan sholawat beserta salam kita sampaikan bersama-sama kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya makhluk yang diberi otoritas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaatul uzma selain syafaat Al-Quran. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Sebelum kita mulai dirosah Jumat pagi dengan topik BHS di metode tilawah evaluasi sederhana, dirosah pagi ini merupakan rangkaian dari dirosah-dirosah sebelumnya ketika kita memasuki tahun ajaran baru angkatan 2021. Kita sambut dengan bagaimana mengenal metode tilawah evaluasi sederhana yang langsung kita dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Jemi Gumilar sebagai founder metode ini. Tanggal 1 Oktober kemarin kita diberi cas oleh beliau, kita dituntun, kita dibimbing mengenal metode tilawah evaluasi sederhana, terutama pada rumus pertama yaitu PD, percaya diri, terkait interaksi kita dengan Al-Quran, terkait kemauan kita untuk selalu memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian seri kedua tanggal 15 Oktober kemarin, mohon maaf ini tiba-tiba keluar Zoom ini. Baik, tanggal 15 Oktober kemarin beliau menyampaikan rumus kedua dari metode tes yaitu IM2, ingat membaca murojaah. Tiba waktunya sekarang pada tanggal 29 Oktober kita akan mendengarkan dengan seksama rumus ketiga metode TES yaitu BHS. Baca 10 menit, hafal 10 menit, setor 10 menit. Masya Allah, ingat sekali Ustaz ya. Meski kemudian menjalankannya lumayan, harus istiqomah, harus selalu minta kepada Allah, selalu istighfar, selalu mohon kepada Allah, menata niat juga. Ayyuhani fillah rahmatullahi alaikum. Sepertinya sinyal di kampus lagi nggak stabil ini ya. Baik, iwani fillah rahmatullahi alaikum, disampaikan, dihimbau kepada seluruh peserta dirosah pagi ini agar membuka kamera karena bagian dari adab dalam majelis ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama majelis ini dengan membaca umul kitab
liridhoillah wal syafaati Rasulillah sya'ulillah lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masya Allah, keluar masuk Zoom terus ini. Baik, saya sambut dulu Ustadz Jemi. Assalamualaikum Ustadz Jemi. Assalamualaikum Ustadz Jemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin Ustadz, ini sepertinya sinyal di kampus lagi tidak stabil. Semoga lancar, Allah berkenan melancarkan majelis ini. Langsung saja Ustadz Jemi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materi rumus ketiga metode TES BHS. Falyatafadhal mashkura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswa-mahasiswi dan segenap staf di Ampara yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun secara online dalam pertemuan yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala dalam momen dan dalam waktu yang mudah-mudahan juga menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan pada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan orang-orang yang bersama beliau hingga yaumil akhir nanti. Para peserta yang Allah muliakan, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang metode tes. Karena ini adalah lanjutan, maka diharapkan bahwa kita semua masih ingat tentang rumus-rumus yang sebelumnya sudah kami sampaikan di dalam aktivitas kita setiap 2 pekan sekali ini, dan juga sudah dipraktekkan, dan mudah-mudahan sudah ada hasil dampak dari perubahan yang menggunakan metode tes ini. Karena sebagus apapun sebuah metode, kalau tidak diaplikasikan tentunya tidak akan pernah berguna. Ya. Seperti misalkan kita belajar teori tentang mengendarai motor, selama motornya tidak pernah dikendarai, maka teori ini tidak akan berguna. Seperti itulah aktivitas kita pagi hari ini, dari 2 rumus minimal yang sudah disampaikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, mudah-mudahan sudah menjadi bagian yang diaplikasikan. Karena memang kalau kita berpikir tentang proses tahfidz, kalau kita pahami beberapa aturan di dalam penghafal Quran, maka apapun metode yang kita butuhkan, menghafal Quran itu pasti memerlukan waktu yang cukup panjang. Ya. Mulai dari proses persiapan, proses menghafalnya, dan proses menjaganya. Itu proses yang cukup panjang. Ya, meskipun
Dengan metode tes kita bisa menghafal 30 juz dalam waktu sebulan pun bisa. Dan sudah ada yang berhasil. Hanya saja hasilnya tidak akan memiliki dampak yang signifikan kalau kita tidak memahami prosesnya. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami proses yang sebenarnya, bahwa menghafal Quran itu membutuhkan waktu yang panjang, bahkan memang didesain oleh Allah SWT agar orang-orang yang berinteraksi dengan Quran ini tidak ada batas waktu gitu. Ya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW ketika Rasul sampaikan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, itu adalah salah satu ciri bahwa aktivitas bersama Quran ini tidak akan terhenti, karena dampak utama yang kita harapkan, ya, karena akibat utama yang kita harapkan dari proses kita bersama Quran itu nanti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ketika hari kiamat, bukan di dunia. Saya ulangi, kenapa kemudian proses bersama Quran ini panjang? Karena memang didesain agar dampak yang kita rasakan secara utama itu nanti di yaumil akhir, bukan di dunia. Bagaimana kalau di dunia dapat dampaknya? Itu hanya dampak dampak ikutan, gitu ya. Jadi kalau misalkan di dunia gara-gara menghafal Quran dapat beasiswa, itu dampak ikutan. Gara-gara menghafal Quran kita dapat misalkan kemuliaan, ya, sebagaimana beberapa hafizah itu dampak ikutan. Ya. Gara-gara menghafal Quran orang bilang kita soleh, itu dampaknya ikutan, bukan dampak utama, bukan tujuan utama kita menghafal Quran. Karena tujuan utamanya nanti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Masanya nanti di yaumil akhir, bukan di sini. Yaumil qiyamah bahkan. Ya. Pada saat nanti orang-orang tidak lagi bisa dibantu, tidak bisa lagi saling membantu, saat itulah dampak dari yang kita lakukan di dunia ini terasa. Gitu. Ya. Saat nanti teman nih ya, kan di sini ada yang zoomnya berdua, bertiga, mungkin saya prediksi itu sohib ya, teman akrab biasanya. Tapi di yaumil akhir tidak ada lagi teman akrab. Sudah nafsi-nafsi, sudah sendiri-sendiri. Ya. Jika Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu nanti manusia akan lari dari saudaranya. Lari. Ya, udah nggak mikirin lagi saudaranya. Kalau sekarang misalkan kita masih pikirin, oh tetangga kita atau teman kos kita atau teman sekamar kita di asrama belum makan, kita lagi belanja keluar sekalian dibeliin. Itu masih dipikirin. Teman asrama kita ada masalah di kampus, misalkan tugasnya ada yang nggak ngerti, kita ajarin. Itu masih dipikirin. Bahkan beberapa teman itu sampai membela. Ya, membela kepentingan temannya. Ya. Tapi di yaumil akhir tidak bisa. Tidak ada teman yang mau membela kita. Dan pun sebaliknya kita tidak akan mau membela teman. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yu'ni. Karena masing-masing kita sudah punya urusan. Masing-masing kita sudah punya pekerjaan. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Ya, bagaimana mungkin kita juga lagi di sidang, kita juga lagi ditanya-tanya, ya, kita juga lagi di evaluasi, dihisap aktivitas kita di dunia. Nggak ada sempat waktu kita untuk mikirin teman kita, gitu. Tidak sempat lagi, ya, kecuali nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, itu insya Allah. Ya. Pun itu tidak bisa menolong. Misalkan kita lihat teman kita di neraka, misalkan, ya, naudzubillah, teman naudzubillah. Itu nggak bisa kita tolong, nggak bisa. Ya Allah tolong dong, taikin gitu, nggak bisa. Karena waktunya sudah habis. Waktu tolong menolongnya sudah habis di dunia. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a. Saat itulah ketika sudah tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Ya, bahkan ekstrimnya disebutkan wasahibatihi wa bani, bahkan kepada pasangan pun nggak bisa menolong.
Nanti kalau adik-adik sudah menikah tuh nggak bisa menolong suaminya di yaumil akhir, yaumil kiamah tuh nggak bisa. Pun sebaliknya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kecuali Al-Qur'an. Kecuali ketika kita dekat dengan Quran. Kata-kata Allah SWT, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya. Karena orang-orang yang nanti masuk surga ke dalam surga Aden dengan jalur Quran, mereka berhak, ya, diberikan hak untuk mengajak wa man salaha min abaihim, orang tuanya, wa azwajihim, dan pasangannya. Disinilah dalil para penghafal Quran itu boleh atau bisa memberikan pertolongan, apa bahasanya, memberikan syafaat gitu ya. Tentunya dengan izin Allah untuk mengajak anggota keluarganya masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya syaratnya satu, kitanya masuk surga dulu. Jadi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami, yang ingin dibangun dalam proses kita bersama Quran itu bukan sehari tahun kalau bahasa Sunda, bukan hari itu saja. Bukan misalkan karena di Hamfara 4 tahun ya kuliah selama 4 tahun ini, bukan. Ya. Maka yang kita butuhkan kemudian adalah bagaimana menjaga dua rumus pertama itu, karena itu dua rumus yang menjaga kita bisa bertahan secara waktu yang panjang. Kalau misalkan ada menghafal Quran dalam waktu yang singkat, terus bertahan terus, itu nggak sesuai dengan karakternya. Kalau menghafalnya bisa singkat, tapi menjaganya, memastikan hafalannya itu tetap kuat dalam waktu yang singkat itu nggak sesuai dengan karakternya. Tidak sesuai dengan karakter hafalan Quran. Tapi kalau menghafalnya sekali lagi bisa singkat. Teman kita di Hamfara ya, Pak siapa lupa saya, itu bisa 6 bulan ya, 4 bulan ya Ustaz ya. Yang kemarin selesai 30 juz itu. 5 bulan Ustaz. 5 bulan. Itu bisa. Oh ada ya. Tapi tidak bisa dipastikan setelah 5 bulan selesai setoran 30 juz. Setelah itu nggak lupa-lupa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekali lagi. Karena memang karakternya harus seperti itu. Harus panjang, harus melelahkan, harus menyakitkan, harus menyedihkan, bukan menyakitkan, harus menyedihkan. Sampai nanti ketika kita sudah pulang, masuk ke dalam surga Allah, ucapan pertama kali yang kita sampaikan apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ya Allah, terima kasih karena Kau telah menghilangkan kesedihan kami. Jadi karakter penghafal Quran, menghafal Quran itu seperti itu. Itu harus, ya. Sama seperti kalau kita karakter kuliah, itu nggak bisa mau kuliah tapi nggak mau ngerjain tugas tuh nggak bisa. Mau kuliah tapi nggak ada bikin skripsi ya, yang kadang-kadang bikin skripsinya lebih lama dari kuliahnya gitu. Kalau dulu ya, zaman ada istilah mahasiswa abadi. Kalau adik-adik tahu, saya punya kakak kelas itu kuliah 10 tahun tuh, S1. Ya. Padahal aslinya 4 tahun, lebih panjang ngurusin skripsinya daripada ngurusin kuliahnya gitu. Kuliah 4 tahun, skripsi 6 tahun gitu. Ya. Itu harus terjadi, prosesnya harus ada gitu. Nggak bisa kita keluar dari kampus terus kita nggak ada ujian, nggak ada UTS, nggak ada skripsi, nggak ada sidang tuh nggak bisa. Pun kalau kita bisa seperti itu, kayaknya nggak enak gitu ya. Kuliah ya datangnya bebas gitu ya. Bebas ya. Tapi tiba-tiba lulus aja gitu. Kayaknya nggak ada rasa gitu ya. Semua orang bisa melakukan akhirnya kan. Semua orang jadi sarjana akhirnya. Karena tidak ada persyaratan-persyaratan yang rumit. Seperti itu pula menghafal Quran. Ya. Bukan berarti ingin diperumit, bukan. Tapi memang ada karakter dari kehidupan bersama Quran yang harus terjadi. Ya. Yang harus terjadi itu karakternya salah satunya adalah panjang. Karena dia panjang maka dia melelahkan. Karena dia melelahkan maka dia membutuhkan kesabaran. Dan karena kita harus sabar maka kita membutuhkan
bukan alat untuk sabar. Di metode tes, alat sabarnya itu di rumus 1 dan 2. Ya. Di rumus 1 dan 2. Masih ingat ya rumus 1 dan 2? Rumus 1-nya adalah PD dengan memperbaiki niat, memperbanyak istighfar, menguatkan doa. Rumus 2-nya apa? IM2. Ingat membaca dan murojaah. Itu alat kita untuk menjaganya. Ya. Hafalan Quran, saya sering sampaikan, menghafal Quran itu bisa selesai. 1 juz, 2 juz, lalu 30 juz. Kayak kami ini insya Allah tahun 2022 mau bikin program 6 bulan selesai 30 juz mungkin. Jadi yang lulus itu bisa setoran 30 juz sekali duduk. Itu memungkinkan. Kalau tahfiz mah, rumus yang ketiga itu memungkinkan. Tetapi baca Quran itu pekerjaan seumur hidup. Nggak boleh berhenti. Al-hal wal murtahal, kata Rasulullah SAW. Selesai baca Quran dari awal sampai akhir, sudah khatam, nggak boleh berhenti. Ya. Nggak ada ceritanya orang baca Quran itu sudah An-Nas, habis itu berhenti. Kecuali dia harus lanjut lagi. Al-hal wal murtahal. Mulai dari awal sampai akhir, lalu ulang lagi dari awal sampai akhir. Begitu kalau yang urusan tilawah. Pun murojaah sama. Karena tilawah dan murojaah ini satu paket. Ya. Tapi hafalan itu bisa selesai dalam waktu yang singkat. Terserah kita mau alokasikan waktu berapa. Adik-adik yang Allah muliakan, saya manggilnya adik-adik atau Mas Mbak nih. Mas Mbak aja ya, udah pada gede kan. Rumus yang ketiga dalam proses menghafal Quran kita sebutkan 120/4. 120/4. Apa artinya? Artinya proses menghafal menggunakan metode tes. Saya ulangi, proses menghafal menggunakan metode tes itu berdasarkan 120 menit dibagi 4 sesi. Ya. 120 menit dibagi 4 sesi. Itu rumus menghafal berdasarkan metode tes. Kalau pakai berdasarkan rumus yang lain ada? Ya ada. Ya. Tergantung metodenya masing-masing. Mana yang paling baik? Yang paling baik rumus metode menghafal Quran itu adalah metode yang diaplikasikan. Ya. Jadi belajar metode nggak pernah diaplikasikan nggak akan menjadi baik. Apalagi cuma banding-bandingin, wah ini paling baik, tapi nggak pernah aplikasi, itu nggak baik. Yang baik metode yang diaplikasikan. Karena kita berbicara metode tes, maka saya membawanya dengan metode tes. Jadi rumus menghafal metode tes itu ada di rumus ketiga, yaitu 120/4. Ya. Kenapa sih harus ada angka begini gitu ya? Konon, kalau kita hidup dengan angka, maka kita bisa punya acuan untuk bekerja. Contoh, ya, kalau kuliah kita dapatnya angka atau huruf nilainya. Nilainya angka atau huruf kalau kuliah. Ayo, buka aja nggak apa-apa. Nilainya angka atau huruf kalau kita kuliah? Huruf. Huruf. Yakin? IPK pakai apa? Angka. Huruf itu untuk mempermudah angka sebenarnya. Kalau kita lihat misalkan nilainya apa? A. Ya, A itu berapa? Range-nya kalau nggak salah 80 sampai 100. Jadi kalau nilainya 81 masuknya ke A. Nilainya 79 masuknya B. Kalau nggak salah B. Karena ada angka IPK itulah kemudian kita punya hasrat untuk mengejar. Ya, kalau yang benar kuliah ya, kalau yang kecuali yang kuliahnya emang nggak niat, biarin aja dapat apa dulu istilahnya di kampus itu golongan 2,1 ya, nasakom ya, nasib 1 ya. Jadi IP-nya itu 1, sekian gitu. Jadi kalau pakai angka itu kita bisa punya ukuran untuk mengejar.
Ya, tidak relatif. Beda kalau kita ukurannya kualitatif, bukan kuantitatif. Ya, hafalan kita harus bagus. Nilai kita harus bagus. Bagus itu berapa? Ya kan kalau orang tua sering gitu, kamu ini kuliah, nilainya harus bagus. Kita udah kuliah, dapat nilai misalkan 70. Kata orang tua, kamu gimana kok kuliah nggak bagus? Kan disuruhnya nilai yang bagus. Iya ini 70, jelek. Nah, mama kan nggak bilang harus 70, 80 kan? Bilangnya bagus. Nah menurut saya 70 ini udah bagus. Harusnya 50. Gitu. Nah, itu kalau standarnya tidak pas, maka tidak ada hasrat untuk mengejar. Karena standarnya bukan kuantitatif, maka keinginan kita untuk bergerak itu tidak akan kuat. Ya. Kalau kuantitatif, alhamdulillah saya hari ini sudah olahraga. Ya. Padahal olahraganya ngapain? Senam jari, main HP maksudnya. Tapi kan olahraga, iya betul. Tapi kalau kita pakai standar olahraga tuh misalkan jalan 15 menit itu olahraga. Ada angkanya 15 menit. Atau lari 2 kilo itu olahraga. Ada angkanya 2 kilometer. Ada. Jadi kalau misalkan kita hari ini nggak bisa lari 2 kilo, kita tahu bahwa kita belum olahraga. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Fungsi angka itu ke sana. Jadi kenapa harus ada angka? Karena kita harus hidup dengan ukuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Itu adalah ukuran angka. Ya. Bukan perhatikan itu bukan saya sudah beramal, bukan. Perhatikan amalnya bagus enggak? Amalnya membaik tidak, ya. Maka bahasa hadisnya apa? Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu kan harus ada ukuran. Ya. Hari ini sholat, besok sholat, lebih baik enggak? Atau misalkan kemarin sholat, sekarang sholat, apakah sudah lebih baik? Enggak ada ukuran. Ya. Misal kalau misalkan hari ini kemarin kita sholatnya surat pilihannya Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Hari ini agak panjang, misalkan Al-Isra. Ya. Oh berarti sudah mulai ada perbaikan, gitu kan? Nah itu yang kita sebut kenapa, itu yang kita ambil kenapa kemudian di rumus ketiga ini ada angkanya. Karena memang kita dilatih, didesain untuk bekerja dengan parameter-parameter kuantitatif. Kalau enggak, kita tidak tahu batasan kita ini sudah maksimal atau belum. Pun dengan menghafal Quran. Termasuk kemarin kalau perhatikan tilawah, murojaah itu semuanya angka ya. Masih ingat ya tilawah rumusnya apa? 10/120. Itu kan angka. Kenapa? Jadi parameternya udah tilawah, udah. Kemarin tilawah. Itu kan nggak jelas ya. Nggak jelas bagus, nggak jelas membaiknya atau memburuknya kan. Kalau misalkan kemarin tilawah 5 halaman, sekarang 1 halaman, itu sama-sama sudah jawabannya. Kemarin kamu sudah tilawah? Sudah. Ya. Makanya saya kalau ke anak tuh suka nanya, kamu sudah murojaah belum? Sudah. Nah kalau jawabannya sudah, saya tanya lagi, berapa menit? Nah, kalau sudah jawaban berapa menit, itu nggak bisa kemudian kita ukur dengan kuantitatif. Pasti misalkan kalau kita di standar di rumah tuh minimal murojaah 30 menit. Kalau belum 30 menit, tambahin jadi 30 menit. Kan gitu. Walaupun sama-sama sudah. Bisa dipahami ya. Nah, jadi rumus menghafal kita adalah 120/4. Kemarin saya sudah sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bawa Quran ya. Bawa Quran untuk bisa digunakan menghafal hari ini. Kita akan praktek. Apa itu 120/4? 120/4 adalah 120 menit dibagi 4 sesi. Saya ulangi, jangan ketukar dengan rumus tilawah. 120/4 adalah 120 menit dibagi 4 sesi. Jadi satu sesinya berapa? 120 menit bagi 4 berapa? 30 menit per sesi. Nah, ini ukurannya 30 menit per sesi.
Jadi di metode tes, saya ulangi, di metode tes, kalau menghafal belum sampai 30 menit, maka kita belum sebut dia menghafal. Baru berniat, gitu ya. Kalau di metode lain ya silahkan, itu mau beda metode. Tapi di metode tes kita ukurannya selama dia belum 30 menit, dia belum menghafal. Dan kalau menghafalnya itu harus per sesinya 30 menit. Kalau 2 sesi berarti 2 kali 30 menit. Kalau 45 gimana? Nah, agak rumit nih baginya karena dia tidak perkalian 30. Nah, apa yang kita lakukan dalam 30 menit? Prosesnya kita sebut BHS. Ya, jadi dalam 30 menit itu kita lakukan BHS. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita 2 sesi, maka ada 2 sesi BHS. Tahfiz sehari 60 menit berarti 2 sesi BHS. Tahfiz sehari 90 menit berarti 3 sesi BHS. Tergantung nanti teman-teman mau bagaimana gitu ya. Nah, apa itu BHS? BHS yang B-nya adalah baca. Jadi proses yang pertama kita lakukan adalah membaca selama 10 menit. Ya. Ada yang tahu nggak bedanya membaca dan menghafal? Apa bedanya membaca dan menghafal? Kalau baca dengan teks, Ustaz. Kalau menghafal tanpa teks. Dengan teks itu artinya teks yang ditutup atau teks yang dilihat? Dilihat. Ya, jadi kalau lagi baca, terus kemudian sambil nggak ngelihat, itu menghafal atau membaca. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya lagi menghafal, lagi ini proses baca surat Al-Mulk ya. Ini Qur'annya begini. Lalu mata saya begini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu membaca atau menghafal? Baca atau menghafal? Menghafal, membaca sambil menghafal. Membaca sambil menghafal. Jadi yang benar mana, membaca atau menghafal? Ya. Kalau membaca, ya, membaca dalam proses di metode tes itu adalah harus melihat ke Qur'annya. Melihat Qur'annya, mata melihat Qur'an, ya, tidak boleh ditutup, Qur'annya tidak boleh dibuka di bagian yang sedang kita akan hafalkan. Jadi baca dulu selama berapa lama? 10 menit. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, tapi 10 menit. Ya. Kenapa pakai 10 menit? Karena orang sekarang itu lebih suka mainnya waktu. Kenapa kamu nggak ngafalin Quran? Nggak punya waktu. Sibuk. Kalau udah ngomong sibuk itu kan nggak punya waktu. Walaupun kalau ditanya berapa kali buka handphone, tetap aja nggak bisa jawab. Ya. Nah, maka standar kita kemudian pakai waktu. Beda kalau misalkan baca 5 kali. Nah, kalau udah baca 5 kali itu tergantung ayatnya, tergantung surahnya. Ya. 5 kali di surat Al-Baqarah, 5 kali di surat An-Naba, itu pasti beda waktunya. Sehingga orang lebih agak enggan menghafal di surat-surat yang panjang, akhirnya kan begitu. Kenapa? Waktunya lebih panjang. Gitu. Tapi kalau 10 menit jelas. Mau menghafal mau di surat An-Naba, mau di surat Al-Isra, mau di surat Al-Baqarah, 10 menit tetap dia 10 menit. Jadi baca, lihat Qur'annya selama 10 menit, tidak boleh berpaling. Pahami ya? Nah, ini tantangannya di sini. Ya, karena biasanya ketika sudah baca atau lagi baca itu perasaan kita hafal. Langsung dihafal. Perasaan, udah kayaknya udah kuat nih. Tapi itu cuma perasaan. Dan banyak orang akhirnya dimainkan oleh perasaan. Maka muncul istilah baper, maka muncul istilah PHP. Kan main perasaan semua kan. 10 menit baca. Jadi sebelum 10 menit tidak boleh berhenti baca. Nah, yang kedua tahapannya adalah hafal.
menghafal. Nah, ini baru boleh ditutup. Bahkan disarankan ditutup. Selama 10 menit, target yang tadi kita baca. Ya, jadi target yang tadi kita baca, kita ulang 10 menit. Kita hafalkan dalam 10 menit. Nah, kalau di sini tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau ayat-ayat panjang kita belum biasa, kita sarankan dipotong-potong. Tabarakalladzi biyadihil mulk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dipotong-potong kalau nggak biasa. Tapi kalau udah biasa, lanjut satu baris, langsung nggak ada masalah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau belum biasa, dipotong-potong. Maka ya kita sarankan menghafal Quran itu mulailah dari juz 30. Kenapa juz 30? Karena juz 30 banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Amma yatasaalun. Alhamdulillah sudah satu ayat. Bahagia kan? Sudah berhasil satu ayat menaklukkan. Anin naba'il azim. Bahagia satu ayat. Coba di juz 2, juz 1 misalkan. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Itu baru satu ayat itu. Sepanjang itu. Ya, apalagi kalau Al-Baqarah ayat 282. Akhirnya apa? Kebahagiaan kita berkurang. Walaupun tidak ada aturan secara hadis ya, harus dari juz apa, surah apa, nggak ada. Tidak ada aturan. Cuman secara teknis, kita menyarankan dari juz 30. Udah gitu juz 30 itu bahasanya familiar dengan kita. Karena sering dengar. Makanya disebut, dulu waktu kita belajar baca tuh pasti juz amma itu ya. Itu terkenal sekali. Beres juz 30, juz 29. Ayatnya sudah mulai panjang, tapi masih familiar. Ada juga sebagian yang pendek-pendek. 29, 28. Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Mumtahana itu mulai panjang-panjang kan. Tapi masih cukup familiar. Nanti diakhiri dengan surat At-Tahrim. 28, juz 27. 27 dari mulai Adzariyat ya, dari awal Adzariyat. Itu pendek-pendek tuh 27. Adzariyat, terus Al-Qamar ya. Adzariyat, At-Tur, An-Najm, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar. Pendek-pendek kan? Wadzariyati dzarwa, Al-Hamilati wiqra. Terus At-Tur, Wat-Tur, wa kitabim mastur. Pendek-pendek. Ya, paling mulai panjang di juz 27 itu surah apa? Al-Jumu'ah. 27. Enggak ya. Al-Hadid ya. Al-Hadid terakhir itu panjang. Kalau di 27 itu kebanyakan pendek-pendek. Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah. Pendek-pendek. Lalu ke juz 26. 26 panjang-panjang tuh. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Juz 26. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, terus surat Muhammad, ya. Surat Al-Fat, itu di juz 26. Supaya apa? Supaya di 5 juz terakhir ini kita berlatih menghafal, bahasa saya begitu. Nanti menghafal yang benarnya di mana? Di juz 1, juz 2 itu menghafal yang benar. Itu caranya. Jadi menghafal itu, kalau udah biasa menghafal bisa langsung panjang. Ya, tapi kalau belum biasa, bisa pendek-pendek. Ya, cari ayat-ayat yang pendek. Lalu 10 menit setor. Sudah hafal baru di setor. Ya, setornya di mana? Ya tergantung kita punya kelasnya enggak di sana. Kalau ada di Hampara, ya setor di
kelas itu. Dan kita sarankan setiap hari harus setor. Tapi kelasnya cuma seminggu sekali. Kan sekarang mah udah canggih. Ada voice note yang online. Kalau sudah masuk kampus, ya datangin aja ustadznya. Ya. Atau storyin aja ke teman gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa terhilangkan beban kita. Jadi kalau nggak di-store tuh tambah beban biasanya. Jadi susah nambahnya itu karena nggak di-store. Jadi kalau mau bisa nambah banyak, storekan. Ya ini prosesnya. BAS, baca 10 menit, hafalkan 10 menit, dan store. Nah ini contohnya. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, contoh 5 baris surat apa ini? Al-Baqarah ayat 146, 148. Nah ini kita masuk 5 baris misalkan ya. Tapi tetap kita menghafalnya sampai ayat 148. Tapi jadi tidak sampai di sini. 5 barisnya tetap sampai ayat ini. Ya. Jadi walaupun di tengah-tengah kita anggap ya, yang 5 baris ini PHS tadi, baca 5 baris selama 10 menit ya. Nanti kalau sudah ada Qur'annya tinggal dicontreng di sini ya. Contreng gini. Cing gitu. Yang angka 10 ini, 10 menit baca. Misalnya 5 baris berarti 10 menit gini, contreng sampai 5. Ya. Lalu udah baca 10 menit, ingat harus 10 menit, hafalkan 10 menit. Yang 5 baris tadi. Ya. Misalkan di sini panjang ya, ayat 146-nya bisa kita potong. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifun. Ya'rifunahu kama ya'rifun. Baru digabung. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahum ya'rifunahu kama ya'rifun, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Baca dulu, hafalkan, baru setorkan 10 menit. Mudah ya, prosesnya nggak sulit-sulit amat ya. Yang paling penting adalah konsistensi di 30 menit. Ingat, tidak boleh berdasarkan kali. Wah, sudah ngulang 5 kali, bukan. Tapi 30 menit. Ya nanti sedapatnya 10 menit baca ini 5 baris sedapatnya berapa kali ngulang. Pokoknya 10 menit. Nah, nanti 10 menit hafalkan, 10 menit setorkan. Oke. Nah, ini kurikulumnya, gambarannya. Kalau mandiri di rumah itu 7 tahun kita bisa hafal 30 juz insyaallah. Dengan seperti ini, sehari 2 baris per sesi, sehari 1 sesi ya hanya 30 menit kita sediakan waktu. Jadi kalau di Hampara 4 tahun ya, 4 tahun berarti dengan pola ini, walaupun di polanya bisa diganti, tahun 1 jadi 5 baris misalkan ya. Jadi bisa 20 juzan 4 tahun. Tapi kalau ini dengan pola sebenarnya 4 tahun itu dapat 16 juz. Terus tahun kelima ini kalau nggak salah hitungannya tahun ke-6 itu sudah selesai 30 juz. Nah, bagaimana kita dengan mahasiswa? Ya mulainya jangan 2 baris, mulainya dari 3, dari 4. Kecuali kalau bacaannya belum tahsin. Kemungkinan memang sulit kalau belum tahsin. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita waktunya praktek untuk tahfidz. Silakan Qur'annya dibuka. Kita akan melakukan proses BHS, baca, hafal, setor. Qur'annya dibuka. Ustaz Duha ini kita menghafalnya mau sama surat mau beda. Kira-kira mau sama atau mau beda suratnya? Sama aja Ustaz. Sama. Surat apa? Kalau sama surat An-Naba sudah hafal. Murojaah jadinya. Ya, kalau yang hafal kita menghafal surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin 5 baris berarti kita lihat dulu Qur'annya.
Al-Mutaffifin 5 baris ayat 1 sampai berapa saat? 11. Sampai 11. Ya, oke. 2 halaman. Al-Mutaffifin 5 baris. Sampai? Itu 2 halaman. Ya. Al-Mutaffifin kan ada di 2 halaman yang terbelah. Kita menghafalnya 5 baris saja dulu. Berarti ayat 1 sampai 11. Al-Mutaffifin. Nah, ini. Saya coba share screen-nya. Oke. Kelihatan nggak? Terlihat? Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 11. Silakan perintahnya 10 menit dibaca. 10 menit baca mulai dari sekarang. 10 menit baca. Ingat baca dulu. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين Ya, sudah 10 menit. Silakan sekarang dihafalkan dalam waktu yang sama 10 menit. Dihafalkan dalam waktu yang sama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 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 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 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 ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 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 ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين
يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 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 وما أدراك ما 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 سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين 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 الذين يكذبون بيوم الدين 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 Silakan terus menghafal, tinggal 4 menit lagi. ويل للمطففين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tiga menit lagi menghafalnya. Silakan menghafal terus sampai benar-benar yakin bisa disetorkan. 5 baris targetnya.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Setelah itu nanti silakan disetorkan. Kalau ada yang mau setorkan langsung ke di sini juga tidak masalah. Ya, silakan disetorkan. Bagi yang mau setoran, silakan raise hand saja. Dan kameranya silakan dibuka, langsung disetorkan. Silakan sedapatnya yang disetorkan. Kalau dapat 5 baris, kalau hanya dapat 3 pun tidak masalah. Silakan disetorkan. Ada yang mau setoran langsung di sini? Silakan, 10 menit waktunya disetorkan. Kalau yang berkelompok di sana silakan saling setor saja dulu. Ada yang mau menyetorkan? Ayo, setoran. Wahyu itu senyum-senyum itu Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. Mas Hanif, ya, gimana? Sudah disetorkan? Belum dihafalkan? Murojaah mungkin Ustaz. Murojaah. Zikar. Imam murojaah imam. Yang Mas Taki.
Ya, Bi, hadir. Ya, coba disetorkan. Ayo. Sedang merojaah, Bi. Oh, merojaah. Yang tadi menghafal, ayo yang tadi menghafal. Di antara menghafal pertama dengan murojaah itu Ustaz, yang kadang belum clear. Maksudnya? Jadi beberapa teman ini sudah hafal sebetulnya. Juz amma sudah hafal. Oh, kalau sudah hafal tadi bisa diganti surat lain sebenarnya. Iya. Atau dia ya, dia ya. Dia tadi dia, monitor dia. Iya, Abi. Coba disetorkan al-mutaffifin 5 baris kan? Hanya 5 baris kan? Oh, iya, Abi. On cam ya. On cam. Kalau on cam nanti keluar Abi zoom-nya. Oh, sinyal ya. Iya. Ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Siap, atur syukran teh dia. Ustaz Duha, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Tafadhol. Ya. Silakan jamaah sekalian, para santri, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang metode menghafal, metode membersamai Al-Quran bersama Bang Jin, bersama metode TES ini ya, sama metode TES, tilawah hafalan sederhana, karena kita sudah komitmen, sudah Bismillahirrahmanirrahim, istighfar menggunakan metode tes dalam rangka membantu seluruh santri-santrinya membersamai Al-Quran, baik IM2-nya maupun BHS-nya. Itu. Jadi ini Ustadz, beberapa santri itu bahkan sudah ada yang 604 halaman Ustadz. 604 halaman. Sudah selesai ya tuh? Artinya tinggal murojaahnya. Oh iya. Tinggal murojaahnya. Terus memang ada santri yang... Kalau target murojaahnya gimana? Pertama targetnya selama 4 tahun tuh mau berapa mungkin, berapa kuat hafalannya, atau nggak ada target? Kalau yang, karena ini baru kan Ustaz, yang beberapa yang masuk sudah hafal, itu kita baru menyediakan waktunya Ustaz. Oh iya. Seminggu, sehari berapa menit? Sehari dari maghrib sampai isya itu 30 menit. Kan rumusnya memang begitu Ustaz ya? Ya, bisa 30 menit, bisa lebih. Nah, paling kalau mau 30 menit sehari, jadi hitungan dengan metode tes itu, 1 juz itu untuk menguatkan 1 juz kita hanya perlu maksimal 8 jam.
8 jam. Jadi kalau 30 juz kita butuh 240 jam. 240 jam. Kalau seharinya setengah jam, berarti kita butuh 480 hari. 480 hari, kalau kita bagi seminggu 5, berarti kita ada 96 pekan. Atau sekitar 2 tahun. Itu insya Allah mungkin 30 juz. Mungkin dalam 2 tahun saja. 2 tahun setengah. Dari sehari 30 menit ya. Tapi dengan pola tahap 1 dan tahap 2. Yang tadi yang kemarin kita udah bahas murojaah tahap 1, tahap 2. Itu per halaman 10 menit sampai 30 menit. Gitu, Pak. Iya. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah dapat capaian 604 halaman. Bagi teman-teman yang belum, berarti perlu ada tambahan menghafal dengan pola BHS. Jadi Ustadz, kita alokasikan waktu itu pada subuh, semua santri wajib BHS. Ini kalau tadi pada subuh BHS. Kalian sudah hafal? Yang sudah hafal murojaah. Oh ya, berarti lebih pendek lagi tuh waktunya. Lebih, mungkin setahun setengah sudah beres 30 juz mungkin. Artinya targetkan setahun setengah lah, itu sudah bisa setoran 30 juz sekali duduk. Atau 2 tahun lah, insya Allah bisa lah Pak Ustadz. Amin. Dengan pola yang kemarin, yang 10 menit per halaman. Iya, amin insya Allah. Terus kemudian yang murojaah, ini bagi teman-teman tadi yang sudah 604 itu pada maghrib. Yeah. Bagi yang belum 604 berarti ini BHS gitu, Ustaz. BHS-nya subuh kan? Secara umum iya, Ustaz. Institusi menetapkan begitu, lembaga. Tapi kan setiap individu bisa punya, kalau kemauannya kuat, PD-nya itu kuat, bismillah, sebetulnya bisa nambah di luar subuh, dia nambah BHS. Di luar nambah sampai bisa apakah 5 sesi, apakah. Tapi memang tidak disarankan sih. Kecuali di dalam kelas. Jadi biasanya kalau menghafal di luar kelas itu godaannya gede. Tapi kalau dalam kelas insya Allah bisa. Kalau pengalaman Kak Isma yang 5 bulan kemarin, Ustaz, itu belum kelas malahan. Iya. Kelas ini karena kemauan. Itu pasti di luar kelas itu. 5 bulan. Siap. Ini ada Wahyu mau bertanya. Wahyu Alfian, angkat raisen, ada yang mau ditanyakan? Tindis. Silakan kalau mau bertanya, boleh membuka kamera Wahyu. Atau kepencet tadi? Enggak sih. Salah tindis saja. Baik, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terutama sebenarnya para pembina juga penting untuk menguasai metode tes ini karena diharapkan bisa menurunkan kepada adik-adik, menjadi teladan bagi adik-adiknya. Sepertinya sudah, Ustaz. Oh iya, siap. Monggo, barangkali ada closing statement, Ustaz. Ya, dari semua yang Allah muliakan, kadang bagi kita yang kita lihat seperti tidak bekerja dalam atau beraktivitas dalam dunia Quran, menghafal Quran ini menjadi opsi, pilihan. Kalau kita melihat menghafal Quran ini dari segi
hasil ya. Jadi kalau kita lihat menghafal Quran dari segi proses, maka sebenarnya tidak ada orang yang bisa memilih. Karena menghafal Quran ini adalah standar dari kita sebagai insan, sebagai pemakhluk Allah SWT. Bagaimana tidak dengan menghafal Quran kita menjadi keluarga Allah. Dengan menghafal Quran, saya sebutkan menghafal Quran, bukan hafal Quran. Menghafal Quran, karena menghafal Quran itu proses. Kalau hafal Quran itu hasil. Dan dengan menghafal Quran, dengan kita tidak usah banyak, sehari kita alokasikan 30 menit untuk menghafal, 30 menit untuk murajaah, dan 10 menit per 2 jam untuk tilawah, maka kita berusaha untuk mendapatkan status sebagai keluarga Allah di muka bumi. Innalillahi ahlina, innalillahi ahlina, minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi dari kalangan manusia. Jadi kalau kita berpikir menghafal Quran inilah sebagai bagian dari proses kita memasukkan diri kita menjadi keluarga Allah, maka tidak lagi menjadi opsi, tidak lagi menjadi pilihan sebenarnya. Kita benar-benar harus memasukkan aktivitas kita bersama Quran di dalam kehidupan. Maka dari itu, saya sering mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita dengan menempatkan kita pada kelompok yang fokus dengan hal ini. Saya tidak sampaikan fokus itu harus seperti pesantren, bukan. Tapi yang fokus ingin membersamai Quran dengan bebannya masing-masing. Kita harus bersyukur Allah sudah memilih kita. Karena kalau dipilih berarti tidak semua orang kemudian dipilih Allah. Ya, maka bahasanya summa aurasnal kitab. Kemudian kami wariskan Alkitab kata Allah SWT. Jadi memang tidak semua orang. Jadi adik-adik atau teman-teman mahasiswa, mahasiswi, para pembina, para dosen yang hadir di sini orang-orang yang dipilih. Ya. Kalau sudah dipilih Allah, saya yakin Allah tidak pernah memberikan pilihan pada orang yang salah dan Allah tidak pernah menghinakan orang yang dipilihnya. Gitu ya. Urusan-urusannya jadi sulit misalkan. Tidak mungkin. Cuman memang dari kalangan orang-orang yang dipilih itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum dzalimun linafsi. Bahkan orang pertama yang disebutkan sudah dipilih Allah, sudah dijadikan golongan yang diwariskan Al-Qur'an, ternyata kata Allah SWT, faminhum dzalimun linafsi. Kita masih zalim sama diri kita sendiri. Sudah dipilih menjadi keluarga kerajaan Allah, sudah dipilih menjadi orang-orang yang berhak mewariskan, ternyata kita tidak gunakan pilihan ini dengan sebaik-baiknya. Cuman memang kita manusia. Kita berhak untuk memilih menjadi keluarga Allah ataupun tidak. Itu pilihan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan fujur dan takwa saja kita boleh milih. Mau jadi preman, mau jadi orang maksiat, mau jadi penjahat kelas kakap, ya, silahkan, nggak ada salah. Nggak maksudnya tidak akan dilarang. Salah masalah, tapi tidak dilarang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma kata Allah SWT, ya saya ingatkan yang bagian poin terakhir ini, semua pilihan ada konsekuensi. Saya ulangi, setiap pilihan yang kita ambil, kita mau fujur, kita mau takwa, kita mau zalim, atau kita mau jadi sabiqun bil khair, yang fastabiqul khairat, semua ada konsekuensinya. Tinggal kita pikirkan konsekuensinya. Kalau kata Allah SWT, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Ustaz Jamil yang telah membantu kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran dengan menggunakan metode tes yang beliau inisiasi, yang beliau
dibuat begitu. Iwanifillah rahmatullahi alaikum, tiba di penghujung acara. Kita dokumentasi dulu ya, mohon semua on cam untuk mengambil dokumentasinya, kita foto bersama melalui Zoom ini, silahkan. Mohon ada Fatimah, Dia, Imam, Syahrita, Laili, Liana, Zika, Zara. Kita hitung ya, 5, ayo on cam semua. 5, 4, ayo 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kita rapi shift dulu ya, sebentar ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita on cam kan. Ismi Wahyuni Fatimah, Ismi Wahyuni Fatimah. Karena ini ada tiga sheet kan ya. Ada 3 sheet ya, nanti kita bagi di grup angkatan masing-masing ya. Kelompok angkatan masing-masing. Kita buka sheet berikutnya, ada Iif, ada Raisa, Wildan, Firda. Ini hadir tadi sampai menyentuh angka 80-90. Baik, sheet terakhir. Ini sheet terakhir, sheet ketiga. Nadia, Nabil, Anissa. Barakallahu fikum jami'an. Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Mari kita tutup majelis kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan nanti diakhiri dengan doa khatmil Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Jemi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alhamna bil Quran allana imama wa nuru wa hudan wa rahmah. Allahumma basyirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih, habis tutup ya.